Bab 1601, menjadi terkenal di negara Windfall. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Mereka juga menantu dan cucuku. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan apa-apa dan membiarkan sesuatu terjadi pada mereka jika ada sesuatu yang bisa saya lakukan? Duan Rufeng bertanya dengan getir. Kruer, aku sudah memberitahumu tentang provinsi atas tanah suci Dao Martial sebelumnya, dan kamu juga pernah mendengar tentang betapa kuatnya kekuatan di provinsi atas, meskipun Azure Cloud Mansion kami adalah salah satu kekuatan teratas di provinsi bawah, kami bukan apa-apa di provinsi atas. Adapun sekte pemujaan api, itu adalah salah satu dari 3 sekte besar di tanah suci bela diri Dao. Ini adalah sekte yang sangat kuno dan kuat yang telah bertahan dalam ujian waktu. Sebelum Dao Martial Seinland dipecah menjadi 2, itu adalah kekuatan paling menonjol di Dao Martial Seinland. Sekarang begitu banyak waktu telah berlalu, kekuatannya hanya akan meningkat, tidak berkurang. Petik 2. Ketika Duan Rufeng mencapai akhir kalimatnya, dia tersapu oleh gelombang ketidakberdayaan. Di provinsi bawah tanah suci Dao Martial, apakah itu kekuatannya sendiri atau kekuatan Azure Cloud Mansion, mereka tidak perlu takut pada siapapun atau sekte manapun meskipun mereka tidak dianggap sebagai kekuatan utama. Namun, ini hanya terbatas pada provinsi bawah. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dan sekte di provinsi atas yang seperti sekolah ikan mas perak yang berenang di sungai. Dibandingkan dengan banyak sekte kuno dan kuat di provinsi atas, baik dia dan Azure Cloud Mansion hanya dapat dianggap sebagai sekte di bawah rata-rata bahkan jika mereka tidak berada di bawah. Meskipun sekte lain tidak sekuat sekte pemujaan api, mereka masih sangat kuat. Sekte pemujaan api adalah kekuatan utama di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Ketika Li Rou mendengar kata-kata Duan Rufeng, dia, yang sudah pucat, menjadi lemas dan langsung jatuh ke tanah. Untung Duan Rufeng cukup cepat untuk menangkapnya tepat waktu. Dia mengerti perasaan istrinya. Dia telah mendengar istrinya berbicara tentang menantu perempuannya, KR, lebih dari sekali di masa lalu. Dia tahu bahwa posisi KR di hati istrinya tidak kalah dengan putranya. Dia bisa mengerti perasaan istrinya. Kakak Feng, apakah menurutmu sesuatu akan terjadi pada KR dan anak di dalam perutnya? Li Rou bertanya dengan mata berkaca-kaca. Tidak, jangan khawatir, Duan Rufeng meyakinkannya. Orang yang membawanya pergi mengklaim bahwa dia adalah saudara kembar KR. Terlebih lagi, sepertinya dia memperlakukan KR dengan cukup baik. Aku yakin dia tidak akan menyakitinya. Secara alami, kata-kata yang dia ucapkan dengan lantang berbeda dari apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Mungkin saudara perempuan KR mungkin tidak melakukan apapun pada KR, tetapi dia mungkin membunuh bayi di perut KR. Selain itu, bahkan jika KR memiliki perlindungan saudara perempuannya, dia mungkin tidak dapat melawan kekuatan sekte pemujaan api. Bagaimanapun, hilangnya keperawanan gadis suci sekte pemujaan api adalah masalah serius. Meskipun Duan Rufeng tidak tahu banyak tentang sekte pemujaan api, dia tahu gadis suci dari 3 sekte besar harus perawan. Hanya dengan begitu mereka akan memenuhi syarat untuk mewakili kemurnian dan sekte mereka. Namun, KR tidak hanya menjalin hubungan dengan putranya, tetapi dia bahkan dengan anaknya. Jika sekte pemujaan api menemukan ini, KR pasti akan mati. Secara alami, dia tidak memberitahu istrinya, Li Rou, tentang hal ini. Dia tahu dia akan lebih khawatir tentang keselamatan KR jika dia memberitahunya tentang hal itu. Ini bukan sesuatu yang ingin dia lihat. Selain itu, meskipun Duan Rufeng memberitahu Li Rou bahwa dia telah mengirim anak buahnya untuk mencari Duan Lingtian, sebenarnya dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Tentu saja, ini karena instruksi utusan tua. Menurut utusan tua, meskipun mereka ingin dipertemukan kembali dengan putra mereka, akan lebih baik jika putranya menemukan mereka sendiri daripada dia mencari putranya. Tianer, bukan karena aku kejam. Namun, ini juga semacam pelatihan untuk Anda. Saya percaya utusan tua tidak akan mengatakan hal-hal dengan santai. Pasti demi kebaikanmu sendiri dia memintaku melakukan ini. Meskipun Duan Rufeng juga merindukan putranya, saat dia mengingat masalah ini menyangkut masa depan putranya, dia dipenuhi dengan tekad lagi. Apakah putraku benar-benar dapat mengalahkan Di Jue, naga emas bercakar 5 dalam waktu 5 tahun? Duan Rufeng tiba-tiba teringat pertempuran yang telah diatur untuk Duan Lingtian seperti yang diperintahkan oleh utusan tua kepadanya.
pemenang pertempuran akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga. Meskipun dia memiliki keyakinan pada putranya, dia tidak berpikir putranya akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan Di Jue dalam waktu 5 tahun. Namun, ini adalah sesuatu yang diputuskan oleh utusan tua. Karena kepercayaannya pada utusan tua, dia dipaksa untuk percaya bahwa putranya akan memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu 5 tahun. Jika saya dapat menemukan Tianer, dan membiarkannya berkultivasi di Azure Cloud Mansion, saya yakin dia tidak akan menjadi tandingan Di Jue dalam waktu 5 tahun. Namun, ada terlalu banyak variabel di luar. Inilah alasan Duan Rufeng mengikuti rencana utusan tua. Pada saat ini, Duan Lingtian, secara alami, tidak menyadari pikiran yang mengalir di benak ayahnya, pikiran Duan Rufeng. Saat ini, dia mengalami sakit kepala sejak dia kembali ke klan Situ di ibu kota. Ini karena saat namanya mulai menyebar, semakin banyak orang datang ke klan Situ hanya untuk melihatnya. Awalnya, demi Situ Hao, pemimpin klan Situ Klan, dia telah bertemu dengan banyak orang. Namun, pada akhirnya, dia menjadi kesal. Setelah memberitahu Situ Hao bahwa dia akan berkultivasi secara tertutup, dia pergi ke kamarnya dan memasuki tingkat ketiga dari 7 harta karun pagoda indah untuk berkultivasi. Tidak peduli seberapa sibuknya di luar, dia berkultivasi di pagoda indah 7 harta karun dengan damai. Dia tidak terganggu oleh dunia luar. Secara alami, sebelum dia berkultivasi secara tertutup, dia juga telah memberitahu Situ Hang, Tuan Muda Agung dari klan Situ, bahwa dia selalu bisa mengetuk pintunya untuk membangunkannya jika kakak laki-lakinya datang ke klan Situ. Bahkan jika Kaisar Windfall Nation datang secara pribadi, dia menolak untuk bertemu siapapun. Duan Lingtian dengan santai mengatakan ini pada waktu itu. Meskipun dia telah mengalahkan Lady Feng dari Driftblaze Sect dan menggantikannya menjadi orang terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation, dia masih belum mencapai tingkat di mana Kaisar Windfall Nation secara pribadi akan datang mengunjunginya. Saat berita tentang pertempuran Duan Lingtian dan Feng Tianwu menyebar, Windfall Nation mendidih dengan kegembiraan. Lady Feng yang terkenal sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation telah dikalahkan oleh pemuda lain. Tidak hanya dia dikeluarkan dari peringkat surga, tetapi dia juga kehilangan gelarnya sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation. Pemuda itu, Duan Lingtian, juga penasihat sementara klan Situ. Saya tidak percaya ada 2 pembangkit tenaga listrik yang mengerikan di antara generasi muda yang muncul satu demi satu di Windfall Nation hanya dalam rentang beberapa tahun, berdasarkan bakat bawaan mereka. Saya pikir mereka memenuhi syarat untuk bergabung dengan top tier generasi muda di distrik sekitar Southern Ridge Yuan Mansion. Sepertinya Feng Shui Windfall Nation cukup bagus. Sebelum ini, kami memiliki Lady Feng, sekarang kami memiliki Master Duan. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di antara anak-anak muda yang belum mencapai usia 40 tahun. Petik 2. Nama dan prestasi Duan Lingtian telah menyebar ke setiap sudut di Windfall Nation. Bab 1602, Budak Sekte Neter Gelap. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sekte Dark Nether adalah kekuatan kelas 7 di Windfall Nation. Itu hampir tidak cukup kuat untuk dianggap sebagai kekuatan tingkat ke-7 di Windfall Nation. Itu adalah salah satu kekuatan kelas 7 peringkat bawah di Windfall Nation. Hanya ada 2 pembangkit tenaga Saint Stage di Dark Nether Sect. Sekte ini terdiri dari 80% penggarap iblis. Penggarap iblis berlimpah di sekte sementara penggarap non-iblis jarang. Perkebunan Dark Nether Sekte terletak di tengah pegunungan dan di tengah lembah yang luas. Cadangan batu suci tingkat ke-7 yang dikendalikan Sekte Nether Gelap terletak di lembah ini. Biasanya, akan ada banyak orang yang menambang Saint Stone di sini. Sebagai Sekte Devil Dao, Sekte Dark Nether, tentu saja, tidak seperti sekte biasa lainnya ketika mereka menambang Saint Stone. Sekte biasa akan mengirim murid-murid mereka ke cadangan Saint Stone, tetapi Sekte Dark Nether akan menangkap dan memperbudak orang untuk menambang Saint Stone untuk mereka. Karena alasan ini, kemajuan Sekte Nether Gelap dalam menambang Saint Stone selalu sangat cepat dan mulus. Itulah yang memungkinkan mereka untuk mengejar sebagian besar kekuatan kelas 7. Meskipun Sekte Dark Nether tidak terlalu kuat, dalam hal penyimpanan Saint Stone, mereka dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan kelas 7 di Windfall Nation. Di lembah luas tempat Sekte Nether Kegelapan berada, sekelompok budak sibuk bekerja saat matahari bersinar terik di langit.
Masing-masing dari mereka tampak kelelahan, tetapi mereka tidak berani berhenti bekerja sama sekali. Cambuk. Ketika seorang budak parubaya berhenti bekerja sejenak, dia segera dicambuk oleh murid Sekte Neter Kegelapan yang mengawasi mereka. Cambuk itu mencambuk punggung budak parubaya itu dengan keras dan meninggalkan bekas luka bergaris saat darah terus mengalir. Budak parubaya itu berhenti bekerja sejenak karena dia terlalu lelah. Sekarang dia telah dicambuk, dia segera jatuh ke tanah. Dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa untuk berdiri. Menahan rasa sakit, pria parubaya itu berjuang saat dia memberitahu murid Dark Nether Sekte yang memegang cambuk, "Tuanku, aku tidak bisa lagi bergerak." Namun, saat kata-katanya keluar dari mulutnya, pedang tajam muncul di tangan murid Dark Nether Sekte. Saat pedang tajam itu muncul, ekspresi pria parubaya itu berubah ngeri. Sebelum dia sempat bereaksi, itu sudah menembus dadanya dan membunuhnya. Setelah membunuhnya, murid Dark Nether Sekte mengulurkan tangan dan mengangkat tubuh budak parubaya itu. Kemudian, dia mulai meminum darah segar yang mengalir keluar dari luka di dada budak parubaya itu. Ketika dia meminum darah segar, kabut merah samar muncul di tubuhnya. Jelas bahwa dia berkultivasi menggunakan metode yang tidak ortodoks. Itu adalah metode kultivasi seorang penggarap iblis. Secara alami, tidak semua penggarap iblis mengandalkan darah manusia untuk berkultivasi. Hanya sekelompok kecil penggarap iblis yang berkultivasi menggunakan metode ini. Setelah melihat ini, hati para budak di sekitarnya tersentak. Mereka dengan cepat meluruskan tubuh mereka yang kelelahan dan terus bekerja. Mereka tidak ingin berakhir seperti budak parubaya. Di Sekte Nether Gelap, kehidupan seorang budak tidak ada artinya sama sekali. Ini adalah penggarap iblis. Tidak jauh dari situ, beberapa pria berkumpul untuk menambang Saint Stone. Meskipun jubah di tubuh mereka tampaknya terbuat dari bahan yang berharga, tubuh mereka ditutupi lapisan debu dari ujung kepala sampai ujung kaki, memberi mereka penampilan yang kotor. Jika Duan Lingtian ada di sini, dia pasti bisa mengenali orang-orang ini hanya dengan sekali pandang. Beberapa pria ini tidak lain adalah Feng Wudao, Sima, dan yang lainnya. Selain Bai Li Hong yang hilang, Feng Wudao dan yang lainnya ada di sini. Mereka saat ini adalah budak dari Sekte Nether Gelap. Beruntung kami memiliki perlindungan Penatua Bai Li. Kalau tidak, saya akan terbunuh kemarin. Namong Yi tersenyum kecut. Kemarin, dia juga diam-diam istirahat karena dia terlalu lelah. Dia juga dicambuk beberapa kali. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi berdiri, tetapi murid Sekte Nether Kegelapan tidak membunuhnya. Dia curiga karena Bai Li Hong dia diberi perawatan ini. Aku ingin tahu bagaimana kabar Penatua Bai Li. Orang-orang dari Dark Nether Sekte cukup kasar kepada Elder Bai Li, terutama setelah mereka mengetahui bahwa kita adalah kelemahannya. Mereka benar-benar menggunakan kami sebagai pengungkit untuk memaksa Penatua Bai Li menuliskan prasasti suci untuk mereka, kata Chen Sao Shuai, khawatir. Saya pikir Penatua Bai Li aman untuk saat ini. Jika tidak, murid Sekte Nether Kegelapan tidak akan memberikan perlakuan istimewa kepada Namong Yi kemarin, kata Xiong Kuan. Kalau dipikir-pikir, kita benar-benar tidak beruntung bertemu Sekte Nether Gelap ketika mereka menangkap budak. Terlebih lagi, jika bukan karena kita, Penatua Bai Li tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa melakukan perlawanan. Ketika Goltag mencapai akhir hukumannya, ekspresi bersalah terlihat di wajahnya. Tepat sekali. Dengan kekuatan Penatua Bai Li, bahkan jika dia tidak bisa membawa kita bersamanya, dia masih bisa melarikan diri sendiri, Sima setuju. Awalnya, setelah Bai Li Hong membawa Feng Wudao dan yang lainnya menjauh dari Sekte Penerangan Bulan, seperti yang Duan Lingtian duga, mereka memang datang ke Windfall Nation. Tujuan mereka juga adalah ibu kota Windfall Nation. Namun, mereka cukup beruntung. Tidak lama setelah mereka tiba di Windfall Nation, mereka bertemu dengan sekelompok orang dari Dark Nether Sekte yang menangkap budak. Kelompok orang dipimpin oleh wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage yang berada di peringkat 5 besar di Sekte tersebut. Di depan pembangkit tenaga listrik ini, Bai Li Hong bisa melarikan diri sendiri. Namun, tidak mungkin baginya untuk membawa Feng Wudao dan yang lainnya. Bai Li Hong hanya bisa membiarkan dirinya ditangkap bersama Feng Wudao dan yang lainnya. Awalnya, Bai Li Hong telah mengungkapkan identitasnya sebagai Master Prasasti Bintang 3. Dia ingin Sekte Nether Kegelapan memperlakukan Feng Wudao dan yang lainnya dengan baik dan tidak ingin mereka menjadi budak. Namun,
Sebagai sekte Devil Dao, sekte Dark Nether tidak membiarkan dirinya didorong oleh Bai Li Hong. Mereka tidak hanya menjadikan Feng Wu Dao dan yang lainnya menjadi budak, tetapi mereka bahkan menggunakan hidup mereka untuk mengancam Bai Li Hong agar melayani sekte Nether kegelapan. Jika Bai Li Hong tidak mematuhi mereka, mereka akan membunuh Feng Wu Dao dan yang lainnya. Menurut Bai Li Hong, Feng Wu Dao dan yang lainnya dipercayakan kepadanya oleh adik laki-lakinya, Duan Lingtian. Jika sesuatu terjadi pada mereka, dia tidak akan memiliki cara untuk menjelaskannya kepadanya. Karena alasan ini, dia hanya bisa dengan patuh mengikuti sekte Nether kegelapan dan tidak berani bertindak sembarangan. Namun, dia punya satu syarat. Feng Wu Dao dan yang lainnya tidak bisa dibunuh. Kalau tidak, dia tidak akan lagi menuliskan prasasti suci untuk sekte Nether kegelapan bahkan jika dia mati. Sekte Nether kegelapan juga menyadari bahwa ini adalah keuntungan Bai Li Hong dan telah menyetujui kondisinya. Karena alasan ini, Feng Wu Dao dan yang lainnya tidak dalam bahaya meskipun mereka telah menjadi budak Dark Nether Sekte. Tiba-tiba, salah satu dari dua murid Dark Nether Sekte yang sedang berjalan di dekat Feng Wu Dao dan yang lainnya berkata, "Hei, apa kamu dengar? Bakat luar biasa lainnya telah muncul di Windfall Nation. Dia dipanggil Duan Lingtian atau semacamnya. Dia adalah penasihat sementara klan Situ di ibu kota." Bab 1603, Duan Lingtian. Penasihat sementara klan Situ. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Kedua murid Dark Nether Sekte bertanggung jawab untuk memantau penambangan budak di cadangan Saintstone. Mereka mengobrol seolah-olah tidak ada orang di sekitar mereka. Namun, obrolan kosong mereka telah didengar oleh Feng Wu Dao dan yang lainnya, mengejutkan mereka. Duan Lingtian, bakat muda, penasihat sementara klan Situ. Untuk sesaat, Feng Wu Dao dan yang lainnya saling bertukar pandang sebelum mereka mulai mengirimkan suara mereka. "Apakah menurutmu itu, bocah Lingtian?" Feng Wu Dao adalah orang pertama yang bertanya. "Bisa jadi." Sima mengangguk. "Seharusnya Tuan Muda, namun, bagaimana Tuan Muda menjadi penasihat sementara klan Situ?" Xiong Kuan bingung. "Mungkin hanya seseorang dengan nama yang sama," kata Chen Sao Shuai. "Dia tidak memiliki harapan yang tinggi. Lagi pula, meskipun bakat dan kekuatan bawaan Duan Lingtian begitu jauh di depan dia bahkan tidak bisa mengejar, dia masih jauh dari kualifikasi untuk menjadi penasihat sementara klan Situ di ibu kota." Klan Situ ibu kota adalah klan kelas 7 yang kuat yang bahkan lebih kuat daripada sekte Nether gelap saat ini. Tidak mudah untuk menjadi penasihat sementara klan Situ. Mungkin saja seseorang dengan nama yang sama. Namong Yi mengangguk. Dia setenang Chen Sao Shuai. "Bakat muda, Duan Lingtian, mungkin mereka orang yang sama," Namong Chen menimpali. Saat pikiran Feng Wu Dao dan yang lainnya hendak mengembara, salah satu dari dua murid sekte Nether yang lewat menggeram marah. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Mencoba mengendur, dengan hanya mengangkat tangannya, cambuknya mendarat dengan tajam di wajah Chen Sao Shuai, meninggalkan bekas hitam keunguan di wajahnya saat darah mulai mengalir keluar darinya. Cambuk yang tiba-tiba juga menyebabkan dia terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Rasa sakit yang tiba-tiba dan tajam menyebabkan dia mendengus ketika dia sadar kembali. Dia langsung memelototi murid Dark Nether Sekte yang mencambuknya. Dari benua fana ke tanah suci bela diri Dao, sejak kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya? Apakah Anda ingin memukul saya kembali?" Setelah melihat kemarahan di mata Chen Sao Shuai, murid Dark Nether Sekte itu malah tertawa. Dia mengangkat cambuk di tangannya, berniat untuk mencambuk Chen Sao Shuai lain kali. Wajah Chen Sao Shuai berubah muram. Dia ingin membalas. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli apakah dia bisa mengalahkan pihak lain atau tidak. Mungkin, kekuatannya saat ini lebih rendah dari pihak lain tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki harga diri. Namun, sebelum Chen Sao Shuai bergerak, Feng Wu Dao dan yang lainnya diam-diam memblokirnya saat mereka menatap dingin pada murid Dark Nether Sekte yang mengangkat cambuknya. Apakah kalian semua mencari kematian? Ini adalah pertama kalinya murid Dark Nether Sekte melihat budak yang begitu berani. Matanya bersinar dengan niat membunuh. Dia ingin segera membunuh mereka. Murid Dark Nether Sekte lainnya memblokir temannya dan mengingatkannya menggunakan transmisi suara. Mereka memiliki hubungan dekat dengan Master Prasasti Bintang 3 bintang baru di sekte kami. Wakil pemimpin sekte Tan secara pribadi memberikan perintah untuk membiarkan mereka bekerja,
tetapi kami tidak diizinkan untuk menyakiti atau membunuh mereka. Mereka adalah sekelompok orang yang tertangkap bersama dengan Master Prasasti Bintang 3 orang suci itu. Setelah mendengar itu, yang terakhir segera mengerutkan kening. Dia juga mendengar ada beberapa orang di antara budak baru yang tidak tersentuh, paling-paling mereka hanya bisa memberi mereka pelajaran kecil. Jika mereka terluka parah atau terbunuh, orang-orang yang bertanggung jawab untuk memantau para budak akan dihukum. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa orang-orang yang tidak tersentuh itu adalah kelompok orang yang kasar padanya. Meskipun dia masih bisa memberi pelajaran kecil kepada kelompok orang ini, jelas kelompok orang ini siap untuk melawannya. Dia langsung menepis pemikiran untuk memberi mereka pelajaran. Jika orang-orang ini pergi keluar bersamanya, dia mungkin secara tidak sengaja membunuh mereka. Dia tidak peduli dengan kehidupan orang-orang ini. Namun, dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah yang diberikan oleh wakil pemimpin sekte mereka secara pribadi. Dia bergidik hanya memikirkan konsekuensinya jika dia tidak mematuhi wakil pemimpin sektenya. Dia tidak berani menguji kesabaran wakil pemimpin sektenya. Murid Darknetter sekte mendengus dingin sebelum dia menurunkan cambuk. Dia menatap Chen Shaoxuai dengan membunuh sebelum dia pergi dengan temannya. Pada saat yang sama, ada kecemburuan di mata budak lain di dekatnya ketika mereka melihat Feng Wudao dan yang lainnya. Meskipun Feng Wudao dan yang lainnya juga budak, perlakuan yang mereka terima jauh lebih baik daripada mereka. Paling tidak, mereka tidak akan kehilangan nyawa mereka. Mereka tidak tahu mengapa murid-murid sekte Neter Kegelapan akan begitu lunak terhadap kelompok orang itu. Feng Wudao dan yang lainnya melanjutkan percakapan mereka ketika mereka melihat dua murid Dark Netter sekte telah pergi. Kita harus memastikan dua kali apakah orang itu adalah Duan Lingtian atau bukan. Jika ya, maka tidak akan sulit bagi kita untuk keluar dari lubang neraka ini dengan kekuatan berpengaruh dari klan situ. Saya benar-benar tidak ingin tinggal di lubang nerakanya lebih lama lagi, kata Namong Yi. Meskipun hidup mereka aman berkat Bai Li Hong, semua orang masih setuju dengannya. Masalah terbesar sekarang adalah kita tidak punya cara sama sekali untuk menghubungi Duan Lingtian di situ klan. Kita adalah budak dari Dark Netter Sect sekarang, dan pada dasarnya tidak mungkin bagi kita untuk pergi, kata Sima. Ya, ini masalah. Penjahat emas mengangguk. Bahkan jika Tuan benar-benar ada di klan situ, kita masih tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini jika dia tidak tahu kita ada di sini. Kalian semua sepertinya lupa tentang sesuatu. Pada saat ini, Feng Wudao akhirnya berbicara. Matanya tampak bijaksana seolah-olah dia bisa melihat melalui segalanya. Kata-katanya berhasil menarik perhatian Sima dan orang lain. Di bawah tatapan beberapa orang, Feng Wudao terus berkata dalam satu tarikan napas, kesampingkan fakta jika Duan Lingtian dari klan situ di ibu kota adalah Tian kecil yang kita kenal atau tidak, karena namanya telah menyebar kemana-mana, di sini, saya yakin itu pasti telah mencapai telinga Penatua Bailey juga. Berdasarkan seberapa bijak Penatua Bailey, saya yakin dia akan menemukan cara untuk mengetahui apakah Duan Lingtian dari klan situ adalah anak laki-laki yang kita kenal. Jika dia benar-benar anak Lingtian kita, terlepas dari bagaimana dia menjadi penasihat sementara klan situ, saya yakin tidak akan sulit baginya untuk membawa kita dan Penatua Bailey pergi dari tempat ini jika dia meminta bantuan dari situ. Klan, saat kata-katanya keluar dari mulutnya, mata Sima dan yang lainnya langsung menyala. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Namong Yi tersenyum kecut. Seperti kata pepatah, khawatir hanya akan menghasilkan kekacauan. Saya hanya memikirkan ini. Namun, saya yakin Penatua Bailey pasti sudah mendengar tentang penasihat sementara Duan Lingtian dari klan situ jika kita juga dapat mendengar tentang dia, tambah Feng Wudao. Sesuai dengan kata-katanya, Bai Li Hong telah mendengar berita tentang penasihat sementara Duan Lingtian dari klan situ. Sebagai Master Prasasti Bintang 3, meskipun dia berada di bawah tahanan rumah oleh Dark Netter Sect, hidupnya masih jauh lebih baik daripada Feng Wudao dan yang lainnya. Secara alami, dia bisa pergi kapan saja dia mau dengan kekuatannya saat ini kecuali pembangkit tenaga listrik Saint Stage mengawasinya. Bab 1604, Wakil Pemimpin Sekte Dark Netter Sekte, Tan Chi. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Hanya ada dua pembangkit tenaga Saint Stage di Dark Netter Sect. Tentu, tidak mungkin mereka akan mengawasi Bai Li Hong. Alasan Bai Li Hong tidak pergi adalah karena Feng Wudao dan yang lainnya. Selama ini,
Dia telah mencoba mencari cara untuk menyelamatkan Feng Wudao dan yang lainnya agar mereka bisa meninggalkan Sekte Neter Kegelapan. Namun, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali karena sepertinya wakil pemimpin Sekte Dark Nether yang membawanya kembali telah menebak niatnya. Karena alasan ini, dia terkadang mengambil inisiatif untuk memeriksanya. Bahkan jika wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte tidak mengawasinya, masih akan sulit baginya untuk menyelamatkan Feng Wudao dan yang lainnya. Ini karena ada banyak pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage yang menjaga tempat mereka memenjarakan para budak. Begitu Bai Lihong mendekati daerah itu, pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage akan dapat merasakannya. Dia akan bisa melarikan diri sendirian, tetapi tidak mungkin menyelamatkan Feng Wudao dan yang lainnya. Duan Lingtian, penasihat sementara klan Situ. Hati Bai Lihong tersentak. Dia terkejut ketika mengetahui nama penasihat sementara klan Situ yang telah menyebar di seluruh Windfall Nation. Mungkinkah itu saudara muda? Dia telah datang ke Windfall Nation. Bai Lihong hampir yakin bahwa penasihat sementara klan Situ adalah adik laki-lakinya ketika dia mengetahui namanya adalah Duan Lingtian. Ini karena dia telah memberitahu saudara juniornya sebelumnya bahwa dia akan pergi ke Windfall Nation jika dia punya kesempatan. Bai Lihong memang datang ke Windfall Nation. Selain itu, dia bahkan membawa Feng Wudao dan yang lainnya bersamanya. Sayangnya, orang-orang dari Dark Nether Sekte muncul tiba-tiba selama perjalanan mereka dan menangkap mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain tinggal di sini. Namun, bagaimana saudara muda bisa menjadi penasihat sementara klan Situ? Meskipun klan Situ adalah kekuatan kelas 7 seperti Sekte Nether Kegelapan, tidak diragukan lagi mereka jauh lebih kuat. Sekte Dark Nether hanya memiliki 2 penggarap iblis tahap Saint yang menjaganya. Bai Lihong sudah lama mendengar tentang klan Situ di Windfall Nation sebelum datang ke sini. Adapun Sekte Nether Gelap, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Berdasarkan ini saja, orang bisa melihat Sekte Nether Gelap jauh dari sebanding dengan klan Situ. Namun, saudara laki-laki juniornya benar-benar menjadi penasihat sementara dari klan kelas 7 yang begitu kuat. Adik laki-laki kadang-kadang benar-benar mengejutkanku. Bai Lihong yakin penasihat sementara klan Situ adalah saudara juniornya karena usia penasihat sementara, bukan karena dia telah menyebutkan tentang datang ke Windfall Nation kepada saudara juniornya sebelumnya. Penasihat sementara klan Situ bahkan belum berusia 40 tahun. Ini mirip dengan saudara juniornya. Kemajuan junior Brother benar-benar konyol. Bahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect kalah darinya pada akhirnya. Bai Lihong menghela nafas secara emosional. Dia belum pernah mendengar tentang Lady Feng ketika dia masih di Sekte Penerangan Bulan dari 9 aliansi sekte. Namun, setelah tiba di Windfall Nation, 2 kata ini terus-menerus memasuki telinganya. Itu mewakili pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation. Bai Lihong terkejut untuk waktu yang lama ketika dia menemukan pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda Windfall Nation adalah seorang wanita muda. Bukannya dia memandang rendah wanita, tetapi wanita pada umumnya dilahirkan lebih lemah daripada pria dalam banyak aspek. Tanpa keunggulan bawaan, seorang wanita yang memiliki prestasi seperti itu dan bakat bawaan yang tinggi sangat menakutkan. Pada saat itu, dia bertanya-tanya apakah Lady Feng dari Drift Blaze Sect atau adik laki-lakinya memiliki bakat bawaan yang lebih tinggi. Sampai sekarang, dia akhirnya mendapatkan jawabannya. Duan Lingtian, penasihat sementara klan Situ, telah mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Dia telah menggantikannya dan menjadi pembangkit tenaga listrik ke-23 di puncak Saint Rudiment Stage di Heaven Ranking. Karena saudara muda berada di klan Situ dan memegang posisi penasihat sementara, saya yakin klan Situ tidak akan menolaknya jika dia meminta bantuan mereka. Bai Lihong berpikir dalam hati dan menghela nafas lega. Mereka akhirnya akan diselamatkan. Mereka, yang Bai Lihong sebutkan, tentu saja, mengacu pada Feng Wudao dan yang lainnya. Sebelumnya, situasinya tampak suram. Namun, dia bisa melihat secercah harapan sekarang. Sinar harapan ini tidak lain datang dari saudara juniornya yang juga penasihat sementara klan Situ. Yang paling penting sekarang adalah mencari alasan bagiku untuk pergi ke ibu kota. Kalau begitu, aku harus menemukan cara untuk berhubungan dengan junior brother. Segera setelah itu, Bai Lihong mulai membuat rencana di dalam hatinya. Meskipun aku bisa pergi tanpa masalah, wakil pemimpin sekte pasti akan melampiaskan kemarahan dan penghinaannya pada mereka jika aku pergi. Pada saat itu,
bahkan jika aku berhasil kembali dengan bantuan, akan mengherankan jika mereka masih hidup. Jika sesuatu terjadi pada mereka, apa gunanya aku mencari bantuan? Bai Lihong tahu dia harus menemukan alasan yang akan membuat Dark Nether Sekte mengizinkannya melakukan perjalanan ke ibu kota Windfall Nation. Itu dia. Segera setelah itu, Bai Lihong akhirnya menemukan sebuah ide. Dia segera pergi mencari wakil pemimpin sekte yang telah menangkapnya, Feng Wudao, dan yang lainnya dan membawa mereka kembali ke Sekte Nether Kegelapan. Tanpa berbelit-belit, dia berkata, "Wakil pemimpin Sekte Tan, saya ingin pergi ke ibu kota Windfall Nation untuk membeli bahan untuk prasasti suci. Untuk membeli bahan untuk prasasti Sein." Setelah mendengar kata-kata Bai Lihong, wakil pemimpin Sekte Tan dari Sekte Nether Gelap, seorang lelaki tua yang kurus tapi kokoh yang mengenakan jubah panjang hitam, mengerutkan kening. "Materi apa yang kamu inginkan? Katakan padaku, dan aku akan membantumu mencarinya di penyimpanan. Jika kita tidak memilikinya di gudang, saya akan mengirim orang-orang saya untuk membelinya." Wakil pemimpin Sekte Tan, "Saya tidak yakin bahan apa yang saya butuhkan jadi saya harus keluar sendiri." Ketika Bai Lihong mencapai bagian kalimat ini, dia melihat wajah wakil pemimpin Sekte Tan berubah serius. Seolah-olah dia akan menolaknya. Bai Lihong dengan cepat melanjutkan berbicara, "Materi yang saya butuhkan semuanya untuk prasasti bintang 4, saya merasa telah tiba di titik untuk menjadi guru prasasti bintang 4. Jika saya memiliki bahan untuk bereksperimen, saya akan dapat menjadi master prasasti bintang 4 dalam waktu sesingkat mungkin." Guru prasasti Sein bintang 4. Harus diakui bahwa kata-kata Bai Lihong memang bermanfaat dan menggoda. Paling tidak, itu sudah cukup untuk membuat mata wakil pemimpin Sekte Tan berbinar. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sekte Dark Nether mereka tidak memiliki master prasasti bintang 4 sama sekali. Adapun master prasasti bintang 3, mereka hanya memiliki 2, termasuk Bai Lihong. Jika Sekte Dark Nether kami memiliki master prasasti bintang 4, saat Tan Chi, wakil pemimpin Sekte Dark Nether Sekte memikirkan hal ini, kegembiraan memenuhi hatinya. Matanya ketika dia melihat Bai Lihong juga menjadi jauh lebih ramah. "Kapan kamu berencana untuk pergi? Aku akan pergi bersamamu." Besok, Bai Lihong tidak terkejut tentang Tan Chi yang ingin mengikutinya ke ibu kota Windfall Nation. Bahkan, dia akan merasa lebih terkejut lagi jika Tan Chi tidak mengikutinya. "Saudara muda, kita berdua akhirnya akan segera bersatu kembali." Setelah Tan Chi menyetujui lamarannya, hati Bai Lihong dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia telah terperangkap di Sekte Nether Kegelapan, dia tidak pernah berhenti mengkhawatirkan keselamatan saudara juniornya. Sekarang dia akhirnya menerima berita tentang Duan Lingtian, ditambah dengan fakta bahwa dia mungkin akan segera melihatnya, dia, secara alami bersemangat. Bab 1605, Keberadaan Bai Lihong. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, dia sedang berkultivasi di tingkat ketiga dari 7 harta karun Pagoda Indah. Waktu di tingkat ketiga dari Seven Treasures Exquisite Pagoda mengalir sangat lambat. 5 hari di sana setara dengan 1 hari di luar. Karena alasan ini, Duan Lingtian memiliki banyak waktu untuk berkultivasi. Paling tidak, itu lebih efisien daripada semua orang di Tanah Suci Dao Marsial. Setelah memperkuat basis kultivasinya di Paramount Sein Rudiment Stage, Duan Lingtian mulai menyerbu ke puncak Paramount Sein Rudiment Stage. Ini karena setelah dia memasuki puncak Paramount Sein Rudiment Stage, dia bisa membuat terobosan ke Imminent Sein Stage dan akhirnya, ke Sein Stage. Dengan kekuatannya saat ini, dia praktis tak terkalahkan dalam hal semua pembangkit tenaga listrik di bawah Sein Stage. Namun, basis kultivasinya hanya mendekati puncak tahap Paramount Sein Rudiment, itu belum dapat dianggap sepenuhnya memasuki tahap Paramount Sein Rudiment. Berdasarkan kekuatan saya saat ini, jika saya menerobos ke tahap Sein dekat, energi sejati di Laut Qi saya akan meningkat pesat juga. Pada saat itu, jika saya melepaskan semua kekuatan saya harus sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Sein Stage terlemah, kan? Selain berkultivasi, Duan Lingtian juga melamun tentang masa depannya. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia masih belum sepenuhnya yakin dia telah melihat kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik Sein Stage sebelumnya. Pembangkit tenaga Sein Stage yang akan segera tidak dapat dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Sein Stage sama sekali.
Itu adalah transformasi yang sama sekali baru. Tiba-tiba, serangkaian ketukan bergema di udara. Penatua Huo mendengar suara itu dan langsung memberitahu Duan Lingtian. Apakah ada berita tentang kakak senior dan keberadaan yang lain? Mata Duan Lingtian langsung menyala. Sebelumnya, dia telah memberitahu Situ Hang, Tuan Muda Agung klan Situ, untuk tidak mengganggunya kecuali mereka memiliki berita tentang kakak laki-lakinya. Sekarang setelah mereka datang mengetuk pintunya, jelas mereka memiliki berita tentang kakak laki-lakinya. Setelah meninggalkan pagoda indah 7 harta karun dan membuka pintu, hal pertama yang dilihat Duan Lingtian adalah Situ Hang berdiri di luar kamarnya. Tuan Muda Hang, apakah ada berita tentang kakak laki-laki saya? Ya, Situ Hang mengangguk. Di mana kakak seniorku? Duan Lingtian bertanya dengan mendesak. Tuan Duan, sebenarnya, kami tidak menemukan kakak laki-lakimu. Dialah yang menemukan kami. Namun, sepertinya dia telah bertemu dengan semacam masalah. Dia hanya meminta seseorang untuk mengirim token giok transmisi suara ke klan Situ. Apalagi dia secara khusus meminta agar itu diserahkan kepada Anda, kata Situ Hang. Token giok transmisi suara adalah token giok yang bertuliskan prasasti Sein transmisi suara di tanah suci Dao Martial. Mirip dengan slip giok transmisi suara di benua Cloud, itu digunakan untuk menyimpan pesan. Secara alami, dibandingkan dengan slip giok transmisi suara, token giok transmisi suara dapat menyimpan pesan lebih lama dan tidak mudah rusak. Misalnya, jika slip giok transmisi suara yang ditinggalkan Duan Rufeng karena Duan Lingtian adalah token giok transmisi suara, pasti tidak akan mudah rusak. Justru karena slip giok transmisi suara rusak, Duan Lingtian tidak bertemu dengan Kumi. Jika tidak, dia akan menikmati hidupnya sebagai Tuan Muda Mansion di Azure Cloud Mansion. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Situ Hang, dia langsung mengerutkan kening. Ini berarti kamu tidak yakin itu kakak laki-laki seniorku. Orang yang mengirim token giok transmisi suara mengklaim bahwa Bai Li Hong yang memintanya untuk mengirim token giok ini. Saya pikir itu seharusnya dia, kan? Situ Hang menjawab, kalau begitu, seharusnya tidak ada kesalahan. Duan Lingtian mengangguk. Setelah mengambil token giok transmisi suara dari Situ Hang, Duan Lingtian memasukkan energi sejatinya ke dalamnya. Metode untuk mengaktifkan token giok transmisi suara mirip dengan mengaktifkan slip giok transmisi suara. Segera setelah itu, suara yang akrab bergema di telinga Duan Lingtian. Saudara muda, ketika saya mendengar ada penasihat sementara muda bernama Duan Lingtian di klan Situ, saya langsung tahu bahwa itu adalah Anda. Hanya Anda yang bisa mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sect, pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation. Namamu telah menyebar ke seluruh pelosok negeri. Saya yakin Anda pasti melakukannya dengan sengaja agar kami mengetahui kehadiran Anda di sini. Sepertinya Anda sudah menebak saya akan datang ke Windfall Nation juga. Petik 2. Ketika Duan Lingtian mendengar ini, dia diliputi kegembiraan. Dia tahu ini adalah suara kakak seniornya. Itu pasti tidak palsu. Sebenarnya, setelah kamu melarikan diri dari Sekte Penerangan Bulan, kami juga berada dalam kesulitan yang sama denganmu. Namun, beruntung beberapa pembangkit tenaga listrik Sein Stage itu fokus pada Anda. Kalau tidak, tidak mungkin bagi kita untuk melarikan diri. Setelah meninggalkan Sekte Penerangan Bulan, saya membawa mereka ke sini ke Windfall Nation. Awalnya, kami berencana untuk pergi ke ibu kota Windfall Nation karena itu adalah tempat tersibuk dan teraman di seluruh Windfall Nation. Namun, siapa sangka tidak lama setelah kami tiba di Windfall Nation, kami akan menemui kemalangan. Kita semua saat ini terjebak di Sekte Neter Gelap. Untungnya, saya terampil dalam menulis prasasti Sein. Karena alasan ini, orang-orang dari Sekte Neter Kegelapan tidak membunuh kami. Namun, yang lain diperbudak oleh Sekte Neter Kegelapan dan dikirim untuk menambang Sein Stone. Saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk membawa mereka pergi dari tempat itu tanpa membahayakan mereka. Jika Anda memiliki otoritas di klan Situ, Anda dapat meminta bantuan klan Situ. Pada saat itu, saya yakin Dark Nether Sekte tidak akan berani untuk tidak membiarkan kita pergi. Pesan Bai Li Hong terus bergema di udara. Namun, tidak apa-apa jika Situ klan tidak mau membantu. Saya akan memikirkan cara lain dan melihat apakah saya bisa membawa mereka pergi dari Sekte Neter Kegelapan tanpa membahayakan mereka. Kami akan menemukan Anda di ibu kota setelah kami meninggalkan Sekte Neter Kegelapan. Untuk saat ini, kami tidak dalam bahaya. Terlepas dari ini,
Bai Li Hong juga menjelaskan bahwa dia berhasil datang ke ibu kota kali ini dengan mengandalkan alasan, dan wakil pemimpin sekte dan dua tetua sekte Nether Kegelapan telah mengikutinya ke sini. Wakil pemimpin sekte Dark Nether Sect dipanggil Tan Chi, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage. Adapun dua tetua sekte Nether Gelap lainnya, keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang luar biasa di puncak tahap Saint dekat. Akhirnya, pesan dalam token giok transmisi suara berakhir. Sekte Nether Gelap, mata Duan Lingtian bersinar dingin saat niat membunuh muncul di hatinya. Beraninya Sekte Nether Kegelapan itu atau sesuatu yang memperbudak kakak laki-lakinya dan yang lainnya. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terang-terangan baginya. Tuan Duan, apa yang dikatakan kakak senior Anda dalam token giok transmisi suara? Ada yang bisa saya bantu? Si Tu Hang dengan cepat bertanya pada waktu yang tepat, seperti hujan yang tepat waktu selama musim kemarau, ketika dia melihat wajah Duan Lingtian menjadi muram. Tuan Muda Hang, apakah Anda tahu Sekte Nether Kegelapan? Duan Lingtian bertanya sambil melihat si Tu Hang. Dalam token giok transmisi suara, kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, tidak memberitahunya sekte macam apa Sekte Nether Kegelapan itu. Dia bisa menebak mengapa kakak laki-lakinya tidak memberikan banyak penjelasan. Dia pasti tahu Duan Lingtian akan dapat mengetahui lebih banyak tentang itu di klan situ. Sekte Nether Gelap, ya, saya bersedia. Si Tu Hang mengangguk. Sama seperti Sekte Drift Blaze, Sekte Dark Nether juga merupakan kekuatan kelas 7 di Windfall Nation. Namun, meskipun mereka berdua kekuatan kelas 7, Sekte Nether Gelap tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Drift Blaze sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi juga jauh dari sebanding dengan klan situ kami. Di Windfall Nation, Sekte Dark Nether dianggap sebagai kekuatan tingkat ke-7 terlemah. Mereka hanya memiliki dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage di sekte tersebut. Selain itu, dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage baru saja menembus Saint Stage beberapa puluh tahun yang lalu. Petik 2. Kekuatan tingkat 7. Dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Duan Lingtian mengerutkan kening. Tidak peduli seberapa kuat atau berapa banyak penggarap bela diri atau dao di bawah Saint Stage yang mereka miliki, dia tidak takut sama sekali. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin dia tak terkalahkan bagi mereka yang berada di bawah Saint Stage. Namun, dia tidak dapat berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Tuan Duan, mungkinkah situasi kakak laki-lakimu saat ini ada hubungannya dengan Sekte Nether Kegelapan? Sebagai Tuan Muda Agung dari klan situ, si Tu Hang, tentu saja, bukan orang bodoh. Dia bisa menebak apa yang terjadi melalui pertanyaan Duan Lingtian. Ya, Duan Lingtian tidak menyembunyikan masalah ini dan mengatakan kepadanya bahwa kakak laki-lakinya dan teman-teman dekatnya disimpan sebagai budak di Sekte Nether Kegelapan. Karena Dark Nether Sekte adalah kekuatan kelas 7, hampir tidak mungkin bagiku untuk menyelamatkan kakak laki-laki seniorku dan teman-teman dekatku dengan kekuatanku saat ini. Si Tu Hang, bisakah kamu dan ayahmu membantuku dalam masalah ini? Jika kamu menyelamatkan kakak laki-laki dan teman dekatku, aku akan berhutang budi padamu. Ekspresi Duan Lingtian muram ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Jarang bagi Duan Lingtian untuk berhutang budi pada orang. Bagaimanapun, hutang budi adalah yang paling sulit untuk dilunasi. Namun, hari ini, demi kakak laki-lakinya dan teman-teman dekatnya, dia rela berhutang budi pada seseorang. Sekte Nether Kegelapan, ketika si Tu Hang mendengar kata-katanya, matanya berbinar sesaat sebelum dia berkata, Tuan Duan, jika itu bukan Sekte Nether Gelap dan kekuatan tingkat 7 lainnya yang lebih kuat dari Sekte Nether Gelap, saya akan segera menyetujui permintaan Anda. Namun, karena ini menyangkut Sekte Nether Kegelapan, saya harus melaporkan ini kepada ayah saya sehingga dia dapat membuat keputusan. Saat kata-kata si Tu Hang keluar dari mulutnya, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pikiran pertamanya adalah si Tu Hang berusaha menghindari situasi ini. Sekte Nether Kegelapan hanyalah kekuatan yang berada di bagian bawah pasukan kelas 7 Windfall Nation, jadi mengapa klan situ takut akan hal itu? Ketika si Tu Hang melihat kerutan Duan Lingtian, dia tentu saja bisa menebak apa yang dipikirkan Duan Lingtian. Dia tersenyum kecut ketika berkata, Tuan Duan, saya tidak berusaha menghindari membantu Anda. Hanya saja Sekte Nether Gelap memiliki hubungan dengan klan situ. Itu ada hubungannya dengan pemimpin sektemu. Wajah Duan Lingtian berubah muram.
Dia tidak menyangka klan Situ akan memiliki koneksi dengan Sekte Neter Gelap. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan menyelamatkan Situ Hang. Secara alami, dia hanya memikirkan hal ini dalam hati. Pada saat itu, bahkan jika dia tahu klan Situ memiliki hubungan dengan Sekte Neter Kegelapan, dia masih akan menyelamatkan Situ Hang karena dia melakukannya untuk mendapatkan hadiah besar yang dijanjikan klan Situ. Namun, dia tidak akan menyelamatkannya jika dia tahu kakak laki-lakinya dan teman-teman dekatnya diperbudak oleh Sekte Neter Kegelapan. Ya, Situ Hang mengangguk. Setelah melihat wajah murung Duan Lingtian, dia tahu Duan Lingtian pasti salah paham dengan situasinya. Dia dengan cepat menjelaskan, lebih tepatnya, mereka tidak terkait dengan seluruh klan Situ kita tetapi dengan sisi Situ Ming dan Situ Zuo.